bingung gitu dok, masa sehari-hari tuh kayaknya ngeliat sesuatu tuh negatif aja gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih hal yang bisa dilakuin gitu yang memang bermanfaat juga buat kesehatan? Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Radia di Kamis Medis Spesial Ramadan. Nah, hari ini saya akan bahas nih tentang kenapa sih kita sebagai manusia sering banget nih ngelihat segala sesuatu dalam hidup tuh dari segi negatifnya aja. Ternyata dalam term psikologi ini disebut dengan negativity bias, dimana seseorang itu memandang hidup dari segi negatif aja tanpa melihat bahwa ada segi positif nih di dalam hidupnya yang perlu juga disyukuri. Nah, jadi sebetulnya teman-teman untuk kunci yang tadi di masalah Maktijen tadi itu tuh kuncinya adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini sebetulnya adalah soft skill juga yang perlu dilatih oleh seseorang dalam hidupnya. Bersyukur atau gratitude itu diambil dari bahasa Latin yaitu gratia, yaitu merasa berterima kasih untuk segala sesuatu, termasuk untuk orang lain, untuk segala sesuatu hal yang didapatkannya. Nah, ternyata ini pun sejalan dengan anjuran Islam, teman-teman. Di surat Ibrahim ayat 7 itu ada anjuran untuk bersyukur, teman-teman. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu. Jadi itu kayak suatu ayat yang memang ngajarin kita untuk bersyukur. Nah, tapi disclaimer dulu nih ya. Bersyukur ini ternyata beberapa studi menyatakan bahwa ada efeknya untuk kesehatan, dan nanti akan saya bahas di video ini. Oleh karena itu terus simak video ini sampai habis biar kamu dapat insight-nya. Tapi disclaimer bahwa ini tidak menggantikan peran untuk teman-teman ikhtiar terapi. Jadi misalnya teman-teman punya gangguan kesehatan mental seperti ada gejala ke arah depresi atau ansietas, cemas berlebih, atau mungkin ada gejala fisik lain yang harusnya itu dicoba untuk dikonsultasikan kepada profesional, baik itu psikolog, psikiater maupun dokter. Nah, itu teman-teman tetap ya untuk sebaiknya tetap berikhtiar. Jadi bersyukur di sini jangan sampai mikirnya oh berarti aku tuh kayak sedih terus tuh karena nggak bersyukur gitu ya. Oh berarti yang temanku tuh nggak bersyukur kali ya dok ya, makanya dia begitu. Jangan kayak gitu ya, jangan membuat stigma bahwa orang yang punya gangguan kesehatan mental maupun fisik itu karena dia nggak bersyukur gitu. Nah sekarang setelah disclaimer panjang itu, kita akan bahas nih apa sih manfaat bersyukur bagi kesehatan. Jadi ada studi yang dilakukan oleh Wood di tahun 2008 dan juga Zan di tahun 2009 dan 2014 yang menyatakan bahwa sebetulnya saat kita bersyukur itu ada terjadi perubahan di dalam otak kita, teman-teman. Yang ini akan mempengaruhi kesehatan kita dan juga nanti mempengaruhi sosial dan kehidupan kita. Jadi saat kita bersyukur nih teman-teman, itu ternyata terjadi penurunan emosi toksik nih. Nah, ini didasari oleh karena si sistem limbik nih, sistem yang ada di bagian otak kita yang mengatur pusat emosi seperti hipotalamus, talamus, amigdala, gyrus-gyrus di otak. Nah, itu ternyata dia tuh punya dampak nih saat kita bersyukur, teman-teman. Jadi akan terjadi koneksi saraf di pusat kebahagiaan. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa hipokampus dan amigdala itu yang termasuk pusat emosi, ingatan, dan fungsi tubuh itu tuh ternyata diaktifkan nih saat kita bersyukur. Jadi ada penelitian dilakukan oleh Wong di tahun 2018 menyatakan bahwa ada kelompok yang disuruh dia tuh kayak bikin terima kasih gitu, mengucapkan syukur setiap harinya dibandingkan dengan yang tidak mengucapkan syukur setiap harinya. Nah, ternyata yang mengucapkan terima kasih dan syukur ini selama sesi konseling itu merasa cepat pulih juga, teman-teman, gitu, dibandingkan yang tidak. Karena yang tidak tuh dia lebih banyak ke arah depresi, ke arah juga ansietasnya. Yang kedua, ternyata bersyukur ini dapat membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan tidur lebih nyenyak dan lebih
sehat nih pas pagi harinya. Kenapa? Jadi penelitian Zan tahun 2009 ini menyatakan bahwa saat kita bersyukur ternyata itu mengaktifasi juga nih teman-teman otak kita. Jadi terjadi regulasi hipotalamus yang membantu mengaktifkan sistem saraf saat yang mengatur pusat tidur juga nih teman-teman. Nah, ini bisa bikin saat kita bersyukur itu kita akan jadi lebih nyenyak, dan pada pagi hari energi kita lebih terasa berenergi atau bersemangat gitu. Terus yang ketiga, dia dapat juga menurunkan hormon stres, teman-teman. Jadi kortisol saat kita bersyukur itu ternyata mengalami penurunan, sehingga ini juga dapat menurunkan rasa takut nih kita, atau menurunkan rasa cemas kita saat kita bersyukur. Yang keempat, dia dapat meningkatkan hormon bahagia, teman-teman. Jadi saat kita bersyukur ternyata terjadi peningkatan neurotransmitter, yaitu serotonin dan dopamin. Serotonin dan dopamin ini biasa disebut dengan hormon kebahagiaan, dan juga dia dapat mengaktifasi jalur saraf yang dapat merangsang pusat kebahagiaan di otak kita. Jadi saat kita bersyukur tuh kita jadi merasa lebih bahagia. Jadi bukan kayak kebalik ya, bukan karena bahagia terus kita baru bisa bersyukur, tapi dibalik nih konsepnya. Karena kita bersyukur, makanya hidup kita menjadi lebih bahagia. Nah, ternyata saat kita bersyukur ini kita juga dapat membuat si otak kita menjadi lebih meningkat nih fungsinya, sehingga kita akan menjadi punya positive thinking. Terus juga dari positive thinking itu kita akan menjadi positive behavior. Jadi kita akan sikapnya tuh menghadapi hidup tuh jadi positif aja, teman-teman. Nah, untuk orang-orang yang positif ini ternyata tuh kayak kita bakal ngelihat dia punya aura yang positif di lingkungan sosialnya, sehingga dari segi psikologi sosial juga dia jadinya lebih punya kedekatan sama teman-teman yang lain, jadi gampang berteman gitu, punya emosi dan empati yang bagus saat dia berteman dengan yang lain. Jadi pokoknya jadi banyak temennya juga gitu. Ini juga termasuk saat kita bersyukur nih kepada orang lain, misalnya kita berterima kasih atau mengucapkan terima kasih ke orang lain, misalnya ke pasangan, ke anak, ke guru, ke orang tua. Kita ucapkan langsung ke mereka ataupun tidak langsung, misalnya kita nulis di jurnal, itu ternyata kita tuh akan merasa kayak melihat mereka tuh dari segi positifnya juga, teman-teman gitu. Nah, hal ini bisa membuat bonding atau koneksi kita sama si orang tersebut jadi lebih bagus ke depannya. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman nih semua. Kan biasanya kita tuh taunya bersyukur tuh dari, kalau dalam Islam tuh berdasarkan zikir ya. Jadi kayak kita ngucapin alhamdulillah gitu, alhamdulillah, 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 begitu terus. Terus ada juga sekarang ini yang disebut dengan jurnal syukur, teman-teman. Nah, dari video ini, setelah tadi kita ngeliat dan mendengar bukan ngeliat, mendengar manfaat bersyukur dari segi kesehatan, jadi saya tuh mau ngajak teman-teman untuk menuliskan jurnal syukur. Jurnal syukur ini juga sudah saya lakukan tiap hari selama 2 tahun ke belakang nih, semenjak pandemi saya menulis jurnal syukur itu sudah 2 tahun, dan saya merasa juga efeknya seperti yang sudah disebutkan di penelitian-penelitian yang tadi sudah dibahas. Nah, ternyata kita tuh bisa loh gitu bersyukur dan melihat hidup tuh lebih positif. Nah, caranya teman-teman bisa beli jurnal, atau juga bisa nih pakai jurnal yang terserah nih, mau jurnalnya dari jurnal fisik ya, buku gitu, atau misalnya mau nulis di aplikasi misalnya Notion, atau misalnya teman-teman mau nulis di aplikasi catatan di handphone gitu, di notes. Nah, itu juga bisa. Nah, teman-teman bisa nulis apa sih yang teman-teman perlu syukuri di hari ini gitu. Nah, ini bisa bikin teman-teman merasa lebih positif ya. Jadi tadi yang sudah dapat penjelasannya dari segi kesehatan tuh ternyata memang ada loh ilmiahnya.
Nah, teman-teman bisa nulis nih, misalnya kalau saya sendiri, saya nulisnya 10 hal yang saya syukuri setiap harinya. Tapi teman-teman kalau harus, kayaknya kalau 10 kebanyakan deh dok. Nah, teman-teman bisa nulis 3 hal yang bisa teman-teman syukuri. Atau misalnya teman-teman mengucapkan terima kasih nih, misalnya ke anak, atau ke pasangan, atau ke orang tua gitu. Misalnya kalau malu untuk ngomong langsung, teman-teman bisa nulis di jurnal syukur itu gitu. Ada juga jurnal syukur yang udah ada promptnya teman-teman, udah ada template-nya. Jadi teman-teman kayak ada pertanyaan kayak, hari ini apa sih yang perlu saya syukuri, atau buku apa yang sangat saya sukai untuk saya baca hari ini, manfaatnya apa. Atau misalnya ada juga yang prompt atau template-nya tuh kayak, oh terima kasih untuk titik, misalnya nanti kita tulisin namanya siapa karena titik. Nah itu tuh kita tulis tuh nanti gitu. Kalau teman-teman ngerasa aduh apa sih yang mesti ditulis di jurnal syukur, nah teman-teman semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa lebih bersyukur. Karena yang pertama itu sudah ada di anjuran Islam, yang kedua ternyata ada kan manfaatnya dari segi kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 manfaat dari bersyukur nih teman-teman, yang garis besarnya setelah panjang lebar di video tadi. Yang pertama adalah peningkatan psikologis teman-teman. Jadi peningkatan psikologis ini ke arah emosi yang lebih positif, terus juga pikiran yang lebih positif. Teman-teman juga self awareness-nya lebih tinggi karena merasa lebih punya value dalam hidup. Terus juga bisa mensyukuri hidup, mensyukuri diri sendiri. Terus juga dapat meningkatkan mood nih teman-teman. Yang kedua adalah kesehatan fisik yang lebih bagus teman-teman, jadi lebih sehat. Kenapa? Karena kita jadi punya sistem imun yang lebih kuat. Terus kita juga pembuluh darahnya dan juga kesehatan jantungnya lebih terjaga nih gitu ya. Karena kan kalau kita stres itu akan meningkatkan tekanan darah gitu, jadi akan berdampak juga nih ke kesehatan jantung. Nah terus teman-teman yang bersyukur itu ternyata juga dapat pola tidur yang lebih bagus gitu, jadi menghindari insomnia. Yang ketiga adalah manfaat sosial. Tadi seperti yang saya bilang bahwa saat kita bersyukur, kita dapat meningkatkan komunikasi yang baik juga nih ke orang-orang di sekitar kita. Misal kita berterima kasih sama orang lain, itu kita jadi punya hubungan positif yang baik nih antara kita dengan orang tersebut. Terus orang yang bersyukur itu juga kelihatannya jadi lebih disukai juga nih di lingkungan pertemanannya. Oke teman-teman, jadi setelah menonton video ini, jika bermanfaat boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan bisa juga nih kita sekarang untuk mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup ya teman-teman, biar kita lebih bahagia. Misalnya nanti kalau misalnya nggak kebeli baju Ramadan, bersyukur aja kayak lagu, masih ada baju yang lama. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.